Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-9 sampai 11. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya, yang diam di dalam kamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Judul renungan kita hari ini adalah Rindu Dekat dengan Tuhan, ditulis oleh Kathy Kaufman. Sahabat suara kasih, Pastor Phil tampak 7 kaki lebih tinggi dari saya ketika saya kecil. Dia bisa saja menjadi kapten laut atau pemadam kebakaran, atau kepala polisi. Tetapi dia memilih menjadi seorang pendeta. Suatu kali di malam minggu, suaranya yang nyaring menarik perhatian saya, ketika dia mulai bercerita tentang seorang pria asing dan aneh yang berubah selamanya, setelah mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Dia bercerita, pria itu kerasukan dan hidup di bukit-bukit yang dipenuhi makam orang gerasa. Semua orang takut kepada dia, dan tak seorang pun yang bisa menenangkannya. Namun orang-orang berhasil memasang belenggu, tetapi dia berhasil mematahkan belenggu itu, hingga kemudian Tuhan Yesus tiba di daerah itu, satu-satunya sosok yang bisa melepaskan dia dari ikatan-ikatan tersebut. Saat orang itu melihat Tuhan Yesus, dia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Markus 5 ayat 7. Tuhan Yesus sama sekali tidak ingin menyakitinya, tetapi justru membantunya. Pria itu dirasuki banyak sekali roh jahat. Lalu Tuhan Yesus pun mengusir mereka semua keluar dari pria itu, dan mengirim mereka kepada kawanan babi yang ada di sana. Babi-babi itu pun segera terjun ke dalam danau dan mati. Markus 5 ayat 13 mengatakan, "Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu, kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu, terjun dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati lemas di dalamnya."
Ketika orang-orang di daerah itu keluar untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi, pria yang kerasukan roh jahat itu sedang duduk, berpakaian dan berperilaku seperti orang normal kembali. Hal itu membuat warga setempat ketakutan. Mereka menyayangkan ribuan babi itu mati, dan meminta Tuhan Yesus untuk pergi dari sana. Cara pendeta Phil menceritakan tentang sikap orang setempat terhadap Tuhan Yesus sungguh mengesankan. Seolah-olah mereka berkata kepada dia, "Kami tidak peduli kemana engkau pergi, atau apa yang engkau lakukan, engkau harus pergi dari sini." Sementara pria yang disembuhkan itu menyampaikan reaksi yang berbeda. "Aku tidak peduli kemana engkau pergi atau apa yang engkau lakukan, selama aku bisa bersama dengan engkau." Apakah Anda seperti pria itu? Apapun yang terjadi, sudahkah Anda datang untuk mengasihi dan percaya kepada Dia, sehingga Anda bisa berkata-kata seperti orang yang disembuhkan itu? Di kitab Rut kita bisa menemukan seseorang yang menginspirasi kita, mengabdikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Rut ingin tinggal bersama ibu mertuanya Naomi, bahkan setelah suaminya meninggal. Inilah yang disampaikan Rut saat Naomi membuat rencana untuk meninggalkan Moab dan kembali ke Yehuda. Seperti Rut 1 ayat 16 mengatakan, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Sahabat Suara Kasih, pernahkah Anda begitu mengasihi seseorang, sehingga Anda bersikap demikian? Pernahkah Anda begitu mengasihi Tuhan, sehingga Anda berkata sesuatu seperti itu kepada Tuhan? Apakah kita rela mengorbankan apapun dan segalanya demi Tuhan? Apakah kita bersedia untuk meninggalkan semua hal yang mengalihkan perhatian kita untuk mengikut Dia? Marilah kita renungkan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita yakin bahwa kita bisa mempercayai Dia dan hidup dalam kebaikan dan kebijaksanaannya. Kita bisa mendapati bahwa Tuhan mampu memuaskan jiwa kita dan memenuhi kita dengan hal-hal yang baik. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita dan sahabat yang berbagi semua petualangan hidup dengan kita. Kita akan dimampukan untuk berkata, "Aku mau tinggal bersamamu." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa,
di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.